Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian? Tentunya harapkan Bapak Ibu selalu kalian semua sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih. Yang pertama kita membahas tentang toharo. Anak-anak tentu sudah ada yang tahu artinya toharo, pengertian toharo. Ada yang tahu kan? Terima kasih, tentu saja. Karena kalian sudah melampaui sekolah dasar, ya. Ini ada pengertian toharo, bersuci, hadas. Ini kira-kira gambar anak orang sedang apa anak-anakku? Sedang wudu. Ini yang dibawa dengan sedang tayamum, ya. Pinter semuanya, ya. Pengertian toharo secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata tohuro yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, toharo adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, membaca Quran. Yang kedua, macam-macam bersuci. Ya, secara umum ahli fikih membagi toharo menjadi dua. Pertama, bersuci dari hadas dan dari pada najis. Ya. Dilihat dari sifatnya, kita bisa bedakan menjadi dua. Yang pertama, bersuci dari sifat lahiriah dan bersuci dari sifat batiniah. Kalau lahiriah berarti membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa, ya, dari segala kotoran yang berupa segala dosa, maksiat, syirik, takabur, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah alat-alat bersuci, air, ya tentunya. Air apa? Air yang suci menyucikan tentunya, ya. Kalian sudah tahu juga, ya. Istilah fikih menyebutnya tohirun, mutohirun. Air yang suci menyucikan. Ini disebut juga air mutlak karena asli, murni, serta menyucikan. Ini ada dasar hukumnya, itu surat Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Jadi Allah menurunkan air dari langit, ya, air hujan tentunya, ya. Dan ada riwayat Turmuji dan Abu Daud, hadis riwayat Bukhari, ya, yang menyebutkan tentang dasar-dasarnya. Buat tohuru ma'uhu alhilu metatuhu, yaitu air laut. Kemudian air suci dan tidak menyucikan. Nah, ini ada air suci tapi tidak digunakan untuk bersuci. Tidak sah digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air suci yang telah dicampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah salah satu sifatnya seperti air teh, kopi, dan sebagainya. Nah, itu lihat ada kopinya tuh. Kita lagi sambil ngopi nih. Air mustakmal, yaitu air sedikit yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Kurang dari 2 kula tentunya. Nah, ini yang sedikit. Kalau 2 kula itu tidak apa-apa. Kita kobokin nggak apa-apa kalau 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula nggak bisa. 2 kula itu seapa? Seukuran tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, luasnya pokoknya panjang kali lebar kali tinggi 60 cm, 60 cm. Nah, itu. Kemudian air apa yang nggak boleh lagi? Air pohon-pohonan seperti buah-buahan, air apa yang banyak airnya? Kelapa, ya, kelapa tuh kan ada airnya. Itu airnya nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian air apa lagi? Air mutanajis, air yang kena najis, ya. Air yang kena najis. Air musyammas, air yang sinar matahari tentunya, ya, yang menjadi panas. Ya, bisa berbahaya bagi kita nanti. Makanya nggak boleh. Kemudian debu buat apa? Bersuci tentunya. Apa namanya? Tayamum, ya. Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Ini jika tidak ada air atau berhalangan pakai air. Seperti apa? Karena sakit, musafir, sakit yang nggak boleh kena air lah, ya. Anggota wudhunya nggak boleh kena air. Nah, itu bisa diganti dengan tayamum, dengan debu. Batu, lah kalau batu buat apa? Buat pengganti
istinja, ya, digunakan untuk bersuci atau istinja karena tidak ada air. Istinja membersihkan dubur setelah buang air besar, ya, jumlahnya paling sedikit 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najisnya kering sebab sulit dibersihkan kalau udah kering mah, dan nempel kepet ya. Ini batu tuh ya. Hadas yang ketiga, yang selanjutnya adalah hadas. Hadas apa sih? Hadas adalah satu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syariat. Ya. Hadas ada hadas kecil. Cara ngilanginnya gampang dengan wudhu, tayamum, itu hadas kecil. Ya. Hukum wajib bersuci seseorang yang hendak beribadah harus dalam keadaan suci dari hadas kecil. Karena merupakan syarat sah ibadah mahdhah, oleh karena itu harus bersuci. Ya. Suci wajib. Sebab yang menjadikan kita berhadas kecil seperti keluar sesuatu dari kemaluan kubul atau dubur. Ya. Kubul dari jalan depan, dubur yang belakang ya. Kubul atau dubur. Mau keluarnya apa kek? Ya, kalau dari belakang bisa keluar cacing ya bisa. Itu najis ya, walaupun keluarnya emas ya najis. Walaupun dari dubur ya. Hilang akal itu gila, hilang akal termasuk. Mabuk, hilang akal ya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram. Nah, ini enggak boleh. Ini membatalkan wudhu. Jadi mesti wudhu. Mesti wudhu. Itu menyebabkan hadas kecil. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, kalau dengan yang ininya nih bukan telapak tangan yang ini. Ya, telapak. Kalau ini luar. Ya, kalau kegaruk gitu ya. Tapi harus biasanya kita sudah menggunakan pakaian ya, jadi nggak apa-apa. Hadas besar yang kedua. Hadas besar cara mengurangi dengan apa? Dengan mandi ya, atau bertayamum jika tidak ada air. Sebab-sebab hadas besar yang pertama adalah hubungan suami istri, jima ya. Keluar mani baik disebabkan melalui mimpi atau yang lain. Ya, misalkan onani ya, atau nonton lah itu yang nggak bener-bener tuh. Meninggal dunia kan wajib dimandiin. Orang meninggal, orang mati itu mesti mandikan baru bisa dikasih kain kafan, dibungkus, disolatin. Datang bulan atau haid atau nifas, yang nifas tahu nifas itu orang yang telah melahirkan ya. Wajib mandi, niatnya kamu sudah bisa semuanya anak-anak? Ya bagus, bisa semua ya. Nanti ada yang belum bisa, boleh nanti kita ajarkannya. Nah itu gusla liropil hadasil akbar. Anjamil badan perdoaan Allah. Ya, saya niat menghilangkan semua hadas besar. Niat ya, wajib niat. Rukun mandi, niat mengalirkan seluruh badan, dialirkan air ya. Mengalirkan najis kalau ada di badan. Kemudian sunnah wajib mandi. Ya. Mandi wajib sunnahnya membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan berturut-turut, tidak berselang waktu. Larangan bagi orang yang berhadas besar, sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, megang mushaf nggak boleh, itikaf nggak boleh. Khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri juga. Puasa juga nggak boleh, sujud tilawah nggak boleh, dilarang ya, mamnu. Ya nanti kita bersambung karena di aplikasi ini hanya cuma segini, waktunya 10 menit dan sebentar lagi habis. Jadi kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.